Halo, saudara-saudari kelas automation. Setelah kita belajar soal tipe data sebelumnya, ya tentang string, integer, float, dan boolean, kita sebelum bahas soal store data types atau data collection gitu ya, kita akan coba bahas soal gimana caranya kita ngubah tipe data, ya, atau casting data type. Nah, tipe data yang tadi kita sebelumnya sudah pelajari kayak integer, float, string, dan lain-lain itu bisa kita ubah tipe datanya. Contohnya misalnya kita anggap dulu sini ada tiga tipe data ya, ada integer, float, sama string. Kalau misalnya kita punya tipe data float nih bang, bisa nggak sih kita ubah ke integer? Bisa teman-teman. Atau saya punya tipe datanya string nih, bisa nggak sih diubah ke integer? Bisa teman-teman. Tapi dengan beberapa cara gitu dan beberapa hal khusus. Jadi nggak semuanya mungkin bisa ya ke depannya, tapi ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Ada cara-cara tersendiri dan ada prasyaratnya. Nah, contoh misalnya teman-teman mau ubah data nih jadi integer. Misalnya punya string kayak sebelumnya angkanya 100 gitu tapi string. Bisa diubah datanya menjadi integer dengan menggunakan sebuah kelas atau mungkin ini bukan kelas ya tapi modul metode gitu ya dengan int kurung buka tutup. Nanti data yang di dalam kurung ini akan berubah menjadi integer. Begitu juga kalau misalnya ngubah data nih dari string atau dari integer ke float. Tinggal teman-teman ketik float, kurung buka tutup, nah datanya taruh di dalam kurung ini. Begitu juga dengan string. Nah kita contohin aja dulu ya, kita contohin aja dulu. Contoh ya, kita ada casting data type. Contoh ya, kita misalnya di sini casting. Oke. Saya punya data, misalnya saya punya variabel satu, di mana variabel satunya itu nilainya adalah 100, teman-teman. 100 ya, tapi ini tipe datanya string. Kalau misalnya kita cetak, gitu ya, print var 1, atau ya, print var 1 ini, kita minta type-nya gitu ya. Kita print juga sini var satunya, biar jelas. Lalu kita coba running, Python, ini casting. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini nilainya 100 dengan tipe datanya string. Nah, tadi gimana caranya si var 1 ini kita ubah menjadi integer? Caranya gampang. Misalnya kita punya var 1 yang baru, ya, var 1 yang baru, kita ubah nih var 1 yang atas yang sebelumnya dengan menjadi integer. Jadi tinggal ketik int kurung buka tutup, ya. Int ini kelas, bukan metode ya, tapi kelas. Terus di sini sebutin file satu. Nah, file satu yang sini maksud adalah file satu yang sebelumnya. Jadi yang ini. Ini kan tadinya 100 string ya, terus diubah jadi integer. Nah, ketika kita running, maka nilainya akan menjadi 100 dengan kelasnya adalah integer. Seperti itu. Jadi file satunya jadi integer. Nah, begitu juga misalnya kalau kita punya file satunya itu adalah sebuah bilangan uh, 100 beneran gitu ya. Bilangan 100 beneran. Status integer. Kita bisa ubah tipe datanya menjadi sebuah string str aja, ketika str maka tipe datanya juga akan berubah menjadi string. Begitu juga seandainya kita punya 100 dan 100-nya itu tadi string, kita ubah jadi float gitu ya, maka nilainya akan menjadi float. Lihat, 100-nya jadi punya koma 0 dengan kelasnya adalah float. Itu. Begitu juga kalau misalnya kita punya float, misalnya 100,0 gitu ya, terus kita ubah jadi string, ini juga akan menjadi 100,0 juga tapi nilainya string. Nah, kalau misalnya 100,0 bang kita jadiin integer gimana gitu ya. Kalau kita 100,0 float tadi dia jadi integer, maka dia akan menghilangkan angkanya ya, angka belakangnya ya, angka pecahannya akan dihilangkan. Soalnya bang saya punya 100,1 atau 100,9 gitu ya, 100,9 deh, tapi mau diubah jadi integer, bisa juga teman-teman. Tapi dia akan lagi-lagi dia akan menghilangkan lagi komanya, walaupun komanya itu 9 ya, atau 0,99 ya, dia akan tetap dibuang teman-teman ya. Dia cuma ngambil nilai 100-nya aja, komanya akan tetap dibuang. Seperti itu ya untuk casting
data. Itu. Dan kemarin saya juga, kemarin lagi, di video sebelumnya itu kan juga kita bahas soal Boolean. Boolean juga bisa di casting, teman. Misalnya dari sebuah integer atau dari sebuah string dan lain-lain. Seperti pernyataan di Boolean di sini kan. Setiap string itu ketika di casting menjadi Boolean akan nilainya akan menjadi true, kecuali stringnya kosong. Ya, ya setiap string akan nilainya true kita ketika diubah jadi boolean kecuali stringnya kosong. Begitu juga setiap number, mau itu integer atau float, nilainya akan true kecuali numbernya itu 0 atau 0,0 gitu ya. Nah, untuk list tuple set dictionary nanti kita bahas. Ini coba kita casting data type-nya dari apa tadi? Misalnya dari sebuah ini float kita ubah jadi boolean. Kalau ngubah jadi boolean tuh agak nggak enak emang sama teman-teman. Tapi tulisannya emang beginilah, BOOL ya. Tapi ya sudahlah. Kita coba, maka dia akan di casting 100,99 ini akan nilainya akan jadi itu. Kalau seandainya 1 gitu kan, dia akan nilai juga jadi true. Kelasnya jadi boolean. Kalau punya 0, 0 dia akan menjadi, kalau 0 akan menjadi false. Nah, kalau misalnya di sini berupa string 100 gitu ya, atau string apa aja gitu ya, ketika diubah menjadi boolean nilainya akan jadi true. Kecuali string kosong. String kosong itu seperti ini. Jadi ada kutipnya aja, mau kutip 1 atau 2, ini cuman nggak ada isinya di tengah-tengah nih, ya, nggak ada isinya. Di ini pas kita cetak dia akan jadi false. Booleannya akan jadi false. Beda sama ya, bedain sama yang ini ya. Nah, ini sama ini beda. Kalau ini ada spasinya, spasi itu karakter. Karena spasi itu karakter, jadi dianggapnya dia punya nilai. Gitu ya. Makanya akan jadi true. Jadi, teman-teman kalau bikin string kosong, jangan bikin nggak ada spasinya. Jadi, kosongin beneran kosong aja. Kutipnya aja. Mau 1 kutip atau 2 kutip. Double quote atau single quote. Gitu ya. Seperti itu. Ya, untuk casing data types. Oke, habis ini kita akan belajar soal operator matematika. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke.